Dalam ajaran Islam, hujan dianggap sebagai simbol rahmat Allah. Dengan air hujan, Allah menumbuhkan berbagai pohon dan tanaman untuk menjaga keberlangsungan hidup ciptaannya. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Selain itu, air hujan ternyata memiliki berbagai manfaat dan khasiat yang ajaib untuk manusia. Untuk apa sajakah? Silahkan simak terus video ini sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali di channel Jalasat TV. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sahabat semuanya dalam keadaan yang baik, sehat, dan diberikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Silahkan tuliskan sholawat kepada Nabi di kolom komentar, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Silahkan tuliskan juga doa dan harapannya, agar kita aminkan bersama. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Abdul Syukur Al-Azizi dalam buku Hadis-Hadis Sains menerangkan bahwa kata hujan disebut sebanyak 55 kali dalam Al-Quran. Hal itu menjadi bukti tentang pentingnya hujan dalam ajaran Islam. Secara ilmiah, hujan merupakan peristiwa turunnya butir-butir air dari langit menuju permukaan bumi, dan merupakan bagian dari siklus air di atmosfer. Hujan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, sekaligus sebagai nikmat dan rahmat bagi kehidupan di muka bumi. Dialah yang mengirimkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan. Sehingga, jika angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Sejak dulu, air hujan terbukti memiliki banyak manfaat dan khasiat bagi kehidupan manusia. Dan kita akan bersama menguraikan hal tersebut, sehingga dengan mengetahui manfaat dan khasiat dari air hujan, selain bisa menambah keyakinan dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga bisa kita gunakan jika sewaktu-waktu membutuhkannya. Inilah 7 manfaat dan khasiat air hujan untuk manusia menurut Islam. Yang pertama, air hujan merupakan rahmat Allah yang diturunkan kepada makhluknya. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 28, Allah menyatakan bahwa Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan Dia pula yang menyebarkan rahmatnya. Hujan telah diatur sedemikian rupa oleh Allah agar manusia dan para penghuni bumi lainnya bisa tetap hidup. Dengan air hujan, tanah menjadi subur sehingga berbagai tanaman, sayuran dan buah-buahan bisa tumbuh dengan baik sehingga bisa menunjang kehidupan manusia dan yang lainnya. Air hujan pula yang memenuhi kebutuhan makhluk hidup akan air tawar yang bersih dan sehat. Tanpa air, makhluk hidup tak akan mampu bertahan hidup lama. Dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Air hujan dikenal memiliki khasiat pengobatan, termasuk untuk beberapa penyakit yang dianggap berat dan kronis. Campuran air hujan dengan minyak zaitun dan madu, banyak digunakan oleh kaum salaf dahulu sebagai sarana pengobatan, berdasarkan hikmah di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa air hujan dan minyak zaitun merupakan berkah, sedang madu sebagai penyembuh. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, menukil kisah Auf bin Malik Al-Asy'ari rahimahullah, yang terserang penyakit. Beliau berkata, diriwayatkan bahwa Auf bin Malik Al-Asy'ari rahimahullah pernah terserang sakit. Maka dikatakan padanya, maukah kami mengobatimu? Ia berkata, datangkan padaku air hujan karena Allah berfirman, dan kami turunkan dari langit air yang berberkah. Kemudian ia berkata lagi, datangkan padaku madu, karena Allah berfirman, pada madu terdapat penyembuh untuk manusia. Datangkan pula padaku minyak zaitun karena Allah berfirman, ia berasal dari pohon yang berberkah. Maka didatangkan semua itu lalu ia mencampur semuanya, kemudian Auf bin Malik Al-Asy'ari rahimahullah meminumnya, hingga ia pun sembuh. Sebagian ulama menganjurkan pula untuk dibacakan pada air hujan itu Al-Quran, dengan harapan bisa lebih memberi pengaruh pada kesehatan. Masih dalam kitab tafsir yang sama, ketika menafsirkan surat An-Nisa ayat 4, mengutip resep dari salah satu sahabat Nabi terkemuka, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Imam Al-Qurtubi berkata, jika salah seorang di antaramu mengalami penyakit, lalu ia meminta 1 dirham dari maharnya kepada istrinya, kemudian ia membelikannya madu, lalu ia meminumnya dengan air hujan, maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan yang sedap lagi baik akibatnya serta air yang berkah untuknya. Sebagaimana diketahui, madu yang digunakan sebagai zat aktif utama dalam kedua pengobatan itu mengandung berbagai zat berkhasiat, seperti karbohidrat dan mineral yang sangat baik untuk berbagai penyakit.
Nutrisi yang dikandung madu juga dibutuhkan oleh mereka yang mengidap penyakit berat dan kronis. Sedangkan air hujan digunakan berfungsi sebagai komponen pelarut madu. Al-Hafiz As-Sahabi dalam kitab At-Tibun Nabawi berkata, air hujan baik untuk kebanyakan penyakit dan memiliki keberkahan. Manfaat selanjutnya, hujan berguna untuk orang-orang yang sedang tertekan, stres, atau pikiran tidak tenang. Hujan bisa digunakan sebagai terapi pengobatan untuk mengatasi masalah tersebut. Hujan, baik itu suara, suasana, dan aromanya, dapat membuat perasaan seseorang menjadi lebih tenang dan tidak sampai depresi. Hujan memiliki pola yang teratur dan dapat diprediksi. Kemudian, otak kita memproses pola tersebut sebagai suara yang menenangkan dan tidak mengancam. Itulah mengapa banyak sekali musik dan video meditasi yang menggunakan suara hujan. Selain suaranya, aroma hujan memang bisa memunculkan emosi positif yang kuat dan membangkitkan ingatan emosional. Sebab, ada koneksi langsung antara indera penciuman dengan dua area otak yang paling terhubung dengan emosi dan memori, yaitu amigdala dan hipocampus. Bisa jadi, mereka yang mencintai hujan menghubungkannya dengan perasaan positif di masa lalu. Selain itu, hujan juga menghasilkan ion negatif karena adanya sejumlah besar molekul air yang saling bertabrakan. Seperti pada air terjun, ombak laut, dan hujan badai, semuanya menghasilkan ion negatif yang tidak dapat dilihat dan disentuh partikelnya, tetapi dapat dicium aromanya. Jika ion negatif masuk ke aliran darah, ia akan menghasilkan reaksi kimia yang dapat mengurangi rasa cemas dan stres. Jadi, bagi Anda yang tidak memiliki aromaterapi buatan, selain dengan zikrullah, hujan dapat dijadikan aromaterapi natural yang gratis untuk menenangkan jiwa Anda. Cobalah menikmati dan meresapi hujan, sambil berzikir kepada Allah, sehingga sampai pada ketenangan jiwa. Dalam Islam, orang dengan jiwa yang tenang atau al-naf al-mutmainah, dilekatkan dengan kebersihan diri. Karena itu, mereka yang memiliki jiwa yang tenang dijanjikan dengan surga oleh Allah Ta'ala. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam posisi suka dan disukai. Maka bergabunglah dengan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Air adalah komponen penting untuk semua unsur kehidupan. Dengan persentase sekitar 70% di dalam tubuh manusia, air menjadi hal yang penting untuk keberlangsungan hidup. Dan air hujan dianggap sebagai sumber air paling murni di bumi. Karena itu, air hujan memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan manusia yang sering terlupakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa tidak semua air hujan memberikan manfaat yang baik untuk tubuh. Hanya air hujan yang bersih, yaitu air hujan yang turun di lingkungan yang bersih dari polusi udara, yang memiliki khasiat kesehatan yang luar biasa. Air hujan mengandung pH yang sama dengan air suling dan air reverse osmosis, sehingga dapat membantu meningkatkan detoksifikasi dan membuat sistem pencernaan sehat. Selain itu, mengonsumsi air hujan juga dapat membantu pH darah dalam tubuh dinetralkan dan tubuh bekerja lebih efektif. Dalam ajaran Islam, sehat termasuk ke dalam salah satu nikmat yang besar. Dalam doa, nikmat sehat termasuk yang selalu kita pinta. Sebagaimana yang disampaikan Nabi dalam salah satu hadisnya, mintalah kalian kepada Allah keyakinan dan kesehatan, karena tidak ada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang lebih baik daripada kesehatan setelah keyakinan. Tanpa tubuh yang sehat, seseorang sulit sekali menikmati hidup, termasuk juga mengalami keterbatasan dalam hal beribadah, terutama ibadah yang memerlukan kondisi fisik yang prima, seperti haji misalnya. Maka menjaga kesehatan tubuh merupakan hal yang dianjurkan Islam. Tentang hal ini, Ibnu Qayyim berkata, barang siapa merenungkan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia akan mendapatkannya sebagai sebaik-baik petunjuk, yang dengannya memungkinkannya untuk memelihara kesehatannya. Memelihara kesehatan itu dengan cara mengetahui pengaturan tempat makan, minum, pakaian, tempat tinggal, udara, tidur, bangun, senggang, nikah dan sebagainya. Apabila hal-hal tadi berhasil dipenuhi dengan cara yang tepat, maka akan lebih mendekati kehidupan yang sehat yang berkesinambungan. Manfaat yang kelima dari air hujan adalah bisa digunakan untuk mensucikan diri atau berwudu. Merujuk pada kitab Matan Takrib karya Al-Qadi Abu Syuja, air hujan termasuk ke dalam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci, yakni air langit, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, air salju dan juga air embun. Mensucikan diri dengan air hujan memiliki banyak kelebihan, yaitu melindungi diri dari gangguan setan, menguatkan tekad dan keyakinan dalam hati, serta menguatkan tubuh. Dan Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kalian gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu.
Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksudnya adalah menghilangkan was-was atau pikiran buruk. Ini adalah bentuk penyucian batin. Para ulama tidak menyebutkan bahwa ayat ini menjelaskan fungsi air hujan sebagai obat sihir atau ain. Namun, jika kita amati perkataan Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat yang menjelaskan fungsi hujan, maka air hujan juga bisa dipakai sebagai sarana ruqyah, sebab tidak ada larangan untuk hal itu dan berharap pada keberkahannya. Waktu ketika hujan turun termasuk ke dalam salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan, dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang salat dilaksanakan, dan saat hujan turun. Begitu juga terdapat hadis dari Sahal bin Sa'ad, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 doa yang tidak akan ditolak, doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Maka bagi kaum muslimin dianjurkan memanfaatkan waktu hujan turun untuk berdoa kepada Allah, agar memperoleh kemustajabannya. Manfaat berikutnya dari hujan adalah mendatangkan keberkahan. Dan kami turunkan dari langit, air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Yang dimaksud keberkahan di sini adalah turunnya hujan, lebih banyak melahirkan kebaikan daripada mudaratnya. Di antara keberkahan dan manfaat hujan adalah manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sangat memerlukannya untuk keberlangsungan hidup. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka, mengapakah mereka tiada juga beriman? Turunnya hujan adalah nikmat yang Allah berikan untuk memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Sebagai orang yang beriman, sepatutnya umat Islam mensyukuri anugerah nikmat yang diberikan Allah tersebut. Sikap syukur selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah, juga berfaedah untuk mengekalkan nikmat tersebut dan menambah berbagai nikmat lainnya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu ingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah 7 manfaat dan khasiat hujan untuk manusia menurut Islam. Dengan mengetahui hal ini, semoga menambah rasa syukur kita kepada Allah atas karunia-Nya yang satu ini, dan memperkuat keyakinan kita akan kebesaran dan kekuasaannya. Wallahu alam bishawab. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan menjadi ladang amal kebaikan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.